Sales order processing dapat berasal dari sejumlah dokumen atau aktivitas. Jadi, customer bisa langsung menghubungi kita untuk membeli barang ya. Bisa menghubungi lewat telepon misalnya atau email. Atau sales order itu dibuat dari kontrak yang sudah ada atau dari quotation ya. Seperti itu. Nah, electronic dokumen dalam hal ini sales order yang dibuat mengandung beberapa informasi seperti customer ya, material service atau jasa ya di sini, dan juga jumlahnya, harganya, pricing, kemudian waktu pengiriman dan jumlah ya, karena pengiriman itu bisa bertahap ya, sehingga misalnya setiap tahap itu juga ditentukan jumlahnya berapa gitu. Kemudian shipping information terkait pengiriman, billing ya, tagihannya seperti apa. Ini adalah contoh dari transaksi sales order ya, yang secara umum terdiri dari tiga area di sini ya. Ada header ini ya, header ini adalah data yang relevan untuk semua sales order ini ya. Jadi ada suatu party ya, jadi customer data di sini subject to party. Kemudian total ya, total ordernya berapa. Kemudian line item, ini line item ya. Line item ini berisi informasi tentang material dan juga kuantitinya ya, termasuk juga net value untuk setiap line item ini. Kemudian di bawahnya ini ada schedule lines ya. Jadi setiap line item itu memiliki schedule lines ya. Jadi berisi ya jumlah pengiriman ya, kemudian tanggal pengirimannya ya. Kalau misalnya ada partial delivery ya, jadi pengirimannya itu bertahap ya. Juga akan dijelaskan di sini ya. Misalnya di line item ini order quantity-nya 500 ya, kemudian dilakukan partial delivery ya, misalnya 300 unit dulu, kemudian berikutnya 200 unit. Ini dijelaskan di schedule line. Sales order ini mengandung sejumlah informasi yang diperlukan untuk memproses permintaan customer ya. Jadi informasi ini ditentukan untuk setiap sales order seperti tanggal atau waktu pengiriman ya. Kemudian shipping point-nya, route determination ya, rutenya. Availability check yang mengecek apakah barang yang dipesan itu tersedia atau tidak. Kemudian transfer of requirement to MRP ya. Jadi ketika misalnya barangnya itu tidak ada, kemudian atau sifatnya itu dalam make to order ya, maka order tadi itu atau order ini akan ditransfer ke MRP atau Material Requirement Planning ya, untuk kemudian nanti masuk misalnya ke production ya. Kemudian ada pricing, harganya, kredit, limit check yang mengecek misalnya batas kredit dari customer. Nah ini sales order ya. Nah berikutnya adalah delivery scheduling atau waktu pengiriman. Ketika kita membuat order ya, kita harus memasukkan pertama kali itu requested delivery date ya. Jadi permintaan delivery ya dari customer ya. Nah, kemudian nanti sistem itu akan memeriksa ya delivery timeline-nya. Apakah permintaan sesuai dengan waktu yang diminta oleh customer itu barangnya tersedia atau tidak, atau bisa dikirim atau tidak sesuai dengan waktu permintaan dari customer ya. Nah, ini jadi dicek ya material availability-nya ya, atau istilahnya itu ATV ya, availability to promise date. Waktu tersedianya material ya. Nah, penentuan waktunya ini ya, ketersediaan material ini ya, bisa melakukan forward atau backward scheduling ya. Nah, tergantung dari rule atau aturan yang kita buat ya. Contoh backward scheduling ya, misalnya requested delivery date dari customer itu tanggal 6 ya, dari sini kita mengecek ya transit time-nya berapa waktu, loading time-nya berapa gitu kan, transportation schedule time, peak
packingnya gitu kan ya, dicek. Ini jadi backward scheduling itu mengecek dari requested delivery date atau dari forward scheduling ya. Kalau forward scheduling itu dari material availability ya. Material availability dicek ya. Kalau misalnya ternyata requested delivery date-nya itu tidak sesuai dengan material availability ya, maka diusulkan berapa ya new delivery date-nya ya kepada customer ya. Nah ini seperti itu. Nah jadi biasanya backward dulu ya untuk dicek. Nah kemudian di sini ada nggak gitu barangnya sesuai dengan requested delivery date. Kalau tidak ada, nah kemudian forward ya, dibalikin. Nah ternyata misalnya barangnya itu ada di tanggal 2 ya. Nah, di tanggal 2 misalnya ya. Nah, di sini misalnya. Nah, sehingga yang awalnya permintaan request delivery date tanggal 6 jadi tanggal 7. Kemudian shipping and route determination ya. Ketika membuat sales order, sistem juga akan menentukan ya shipping point. Jadi dari mana material tersebut itu akan dikirim ya. Kemudian juga rute pengiriman ya, mulai dari gudang sampai ke lokasi customer. Nah, shipping point ini ditentukan untuk setiap line item ya. Jadi bukan di level sales order ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa shipping point ini ya, karena terkait dengan schedule lain ya, itu di setiap line item ya. Kemudian penentuan rute ini digunakan untuk menghitung waktu transit ya dari material yang digunakan dalam penjadwalan. Jadi waktu sejak barang itu keluar sampai ke lokasi customer ya. Nah ini berapa lama waktunya? Ini tergantung dari rute yang dipakai ya, dan ini digunakan untuk scheduling juga. Nah, ketika barang itu atau material itu tidak ada ya, maka order itu ditransfer ke material current planning ya sebagai customer independent requirement ya. Ini bisa kasusnya itu untuk make to order atau make to stock ketika misalnya barangnya tidak tersedia ya. Nah ini kan kalau misalnya ada defisit atau jumlah antara permintaan dan stok yang tersedia itu tidak sesuai ya. Nah sehingga sistem kemudian akan propose purchase requisition ya. Kalau ini nanti larinya itu ke procurement, external procurement atau order atau production order di sini untuk memenuhi shortage tadi ya. Seperti itu. Berikutnya pricing ya. Sistem juga akan menampilkan semua informasi pricing ya untuk semua sales dokumen ya. Baik itu total di header ataupun di line item ya. Jadi kalau header pricing ini adalah valid untuk semua order ya, sebagai kumulatif ya, angka kumulatif dari semua line item. Kemudian kalau line item pricing ini untuk setiap material ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kan, nah ini untuk totalnya kan di header atau di nilai item ya, untuk setiap material. Seperti itu. Nah, kemudian, nah sistem itu menghitung harga ya, atau pricing ini dari harga, diskon, surcharge-nya ya, kemudian termasuk juga pajak dan juga ongkos kirim ya. Ini yang disebut sebagai condition ya. Nah, walaupun kita juga bisa secara manual, misalnya kalau ada perubahan di pricing-nya ya, kita bisa melakukan editing di situ, baik itu di header atau di line item. Kemudian pajak ya dan juga ongkos kirim ya bisa di setup misalnya ya, kalau misalnya kita tidak memasukkan pajak ataupun ongkos kirimnya itu secara manual ya. Ya misalnya pajaknya sekian persen ya, itu otomatis akan dihitung oleh sistem. Berikutnya adalah credit check ya.
Nah, untuk pembelian yang sifatnya itu kredit ya, akan dilakukan pengecekan batas kredit ya. Nah, jadi perusahaan ya akan mengelola kreditnya itu kan atau risiko untuk setiap customer ya dengan melihat kredit limit ya. Nah, ini selama sales order itu ya sistem akan memberikan peringatan ya kalau misalnya batas kredit customer ini sudah terlampaui ya, dan sistem bisa melakukan block ya order ataupun pengiriman ya ketika batas kreditnya itu sudah terlampaui. Baik, itu terkait sales order ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan sebelum kita lanjut ke shipping.